Sama apa? Sama Mulyadi. Pak Mulyadi ya? Ya, Pak Mulyadi kasih itu memang kesiapsiagaan. kasih kesiapsiagaan di BPBD acara BPBD acara. BPBD ya Pak? Ya, BPBD Utara ya? Mulyadi. Sama ya? Mulyadi apa namanya? Sama jalannya Oh, pakai gelar. Nah, Iklan. gelarnya dia apa? Escort and Plus. Kalau nggak pakai nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif. Kembali lagi dari Jalan Perguruan nomor waktu 25 tempat Pulau Semawe di 95.2 Semawe Suara Kreativitas. Bahkan dia waktu kecil. Baik, sobat kreatif, seperti biasa dari Senin sampai dengan Senin lagi kita jumpa program yaitu sharing time. Dan sobat kreatif, di hari ini tepatnya di edisi 19 September 2019 ya, di pukul 20:10 waktu Indonesia Barat kita sudah hadir. Di tengah-tengah kita ada Ustadz Ganteng, iya, Ustadz Gunawan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Bahagia sekali bisa jumpa Bang Ado malam ini. Siap. Dan Pak Ustadz nggak sendiri ya, ditemani oleh Pak Mulyadi dari BPBD Aceh Utara. Oke, Iya. selamat malam. Sangat bergembira sekali ketemu dengan Pak Aldi ya. Iya. Malam yang berbahagia ini. Pada gembira semua jumpa saya. Iya. Ini Walaupun hujan kami tetap berdoa. iya. Tadi mau namanya tugas ya Pak ya. Walaupun hujan-hujan tapi bapak-bapak menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita di sini kan. Dan seperti hujan seperti ini juga, ini juga bisa menjadi salah satu termasuk dalam kategori tema kita di malam ini. Yaitu jaga lingkungan sesuai perintah Allah agar terhindar dari musibah. Dan sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang jagalah lingkungan, ini luas. Iya. Apalagi kan zaman baru-baru ini viral kalau misalnya lagi karhutlanya gitu kan, Iya. kebakaran hutan dia. Iya. Ditambah dengan hujan seperti ini, Iya. kan? Ini agak bahaya sedikit. Gimana nih Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat sekali, dan memang kayak tadi diceritakan Bang Aldo, kita gembira dan kita harapkan kegembiraan ini juga menular kepada sobat kreatif semuanya yang Benar. mendengar kita di 95,2 FM ataupun di RRI Play atau Iya. Playgo yang sekarang Iya. sudah ada program berikutnya. Dan alhamdulillah kita harapkan memang kita siap siaga dengan bencana ini, karena Benar. musibah bisa datang menimpa. Hmm. Hari ini dengan tema kita sudah turun hujan juga, cuma Benar. jangan lupa berdoa bagi yang ada di rumah semuanya. Hmm. Doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Jadi, Benar. mudah-mudahan tidak ada musibah yang malam ini. Benar. Dan kita tegur Pak Mulyadi. Siap. Iya, Pak Mulyadi, mohon Bapak dekat sedikit. Boleh, boleh. Iya. Bapak udah berapa kali di RRI? Untuk langsung seperti ini saya baru sekali. Baru Tapi, sekali ini. Bahasanya tahun kemarin kita Hah? sering via telepon Via dihubungi telepon. untuk
tentang cuaca ekstrim pada saat Oh, itu iya. menginformasikan. Berarti Bapak baru kali ini ya Pak? Iya. Yang live. Yang live ya. Iya, Kebetulan live. jumpa sama saya, mudah-mudahan nggak kapok Pak ya. Mudah-mudahan Bukan musibah. Bukan musibah, iya betul betul betul. tidak musibah. Ini merupakan ajang untuk menghindari musibah karena kita Benar. saling silaturahmi itu mempererat silaturahmi itu adalah menjauhkan kita dari musibah, Benar. bencana juga. Benar benar. Begitu Pak Ustaz ya? Iya, Ya. betul sekali luar biasa. Ini gara-gara Pak Ustadz datang kemari, saya termasuk manggil Pak Mulyadi Pak Ustadz juga. Ya, Ustaz juga Pak Mulyadi. Ustadz juga? Iya. Beliau ini gelar beliau adalah Mulyadi Asgaf MKes dan beliau itu berada di jauh dari kita. Beliau di Lok Sukun, tapi Di Lok Sukun. menyempatkan diri ke sini Untuk kemari. karena ada Iya. UPD Acetara, dan beliau juga kebetulan memang menangani banyak musibah termasuk di kerjaan sehari-hari beliau. Karena beliau di bidang kesehatan, beliau buka klinik juga Oh, di iya. Landing dan Oh, iya. juga Oh, di iya. Alhamdulillah termasuk menangani masalah kesehatan juga untuk Hmm. warga Lok Sukun dan sekitarnya. Alhamdullah mau bisa bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Amin. Iya. Emang Pak Ustadz udah banyak menceritakan tentang saya ini. Tapi begini, ini malam yang luar biasa. Nah, ini selain saya di bidang kesehatan, kebetulan saya memang di pendidikan terakhir saya itu di S2 Manajemen Kesehatan Bencana. Jadi Wih, langsung memang menyangkut langsung tentang memang ya. bencana, maksudnya seperti itu. Memang udah di bidang seperti itu. Alhamdulillah. Tapi di kesehatan tetap kita lanjutkan juga karena Iya. antara bencana dan kesehatan itu adalah sebuah koin uang, dua mata uang nggak bisa dipisahkan. Benar. Seperti itu. Seperti DBD sama tipes. Iya. Kalau udah kena DBD pasti itu tipes. Iya, Iya. itu Iya, gimana? Ustaz ya. Iya, Pak Abdul. Iya. Pada saat suatu kejadian bencana itu terjadi, kesehatan itu nggak akan lari. Iya, Nah, itu benar. efek Itu kesehatan. benar. Baik itu yang memang langsung trauma di tempat benturan dan lain-lain, ataupun efek-efek lainnya misalnya. Seperti itu. Tetap Pak Ustaz juga, Iya. Pak Abdul, Benar. berkaitan juga dengan kesehatan. Kesehatan. Contohnya seperti ini. Kabut asap sekarang kan, Iya. kan musibah itu. Langsung, Tapi efek iya. batuknya kan Langsung infeksi ispa, saluran iya. pernapasannya dan lain-lainnya itu kan Menyangkut, benar. Berarti adik kakak itu. Adik ada kakak ya. Musibah dan juga Musibah dan bencana adalah Bencana. kehendakmu katanya. itu orang nggak terima itu. Benar, kan kehendak Allah Pak Ustadz. Kehendak Iya, Allah. benar. Nah, berarti nih Pak Ustadz kita langsung aja Iya, jadi siap. tema kita seperti malam ini. Dan seperti tema kita yaitu adalah jaga lingkungan sesuai perintah Allah agar terhindar dari musibah. Dan ini bisa juga definisinya luas, sangat luas seperti ini kan. Kalau berbicara tentang musibah, musibah apa? Kan banyak musibah, kategori musibah itu seperti apa aja. Tapi itu kembali ke manusianya sendiri, Betul. gitu kan? Karena Nabi juga dari dulu ke dulu udah memerintahkan umatnya itu untuk bersahabatlah dengan alam. Iya, Bersahabatlah dengan alam, ya kan? Apalagi fenomena tahun ke tahun, ya kan, kebakaran hutan itu seperti ini. Indonesia cuma bisa mengekspor asap gitu. Jadi kan bahasa orang di sana, Iya. gitu kan. Jadi kalau misalnya ada TKW atau TKI di luar sana yang kangen, udah datang asap. Asapnya. Udah datang asap. Oh, dari Indonesia Dari nih. Indonesia. Asapnya made in Indonesia. Iya. Kata labelnya. Iya, Pak Ustadz, kita langsung aja nih. Bagaimana cara kita tuh untuk menjaga lingkungan yang memang sesuai dengan perintah Allah SWT? Iya, baik, luar biasa Pak Aldo dan juga Pak Mulyadi di sini, alhamdulillah hadir bersama kita. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam sebuah ayatnya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadilah kerusakan di laut dan di bumi, di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan penyebab akibat perbuatan tangan manusia. Tangan manusia. Jadi Allah itu nggak mengaku beliau yang membuat kerusakan, tapi memang itu berkat ada ulah tangannya manusia. Benar. Makanya campur tangan manusia di sini, baik itu kebakaran hutan, banjir, ataupun nanti jenis bencana yang bisa disampaikan oleh Pak Mulyadi. Begitu banyak bencana yang kita rasakan, semuanya itu Allah jelaskan memang karena ulah manusia. Misalnya banjir, begitu banjir terjadi, kita hampir bisa lihat juga karena memang banyaknya sampah yang dibuang di sungai juga. Dan ini juga menentang dengan apa yang diajarkan an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman kita. Jadi kalau kita tidak menjaga kebersihan, malah ini membuat musibah dari itu musibah lingkungan, dan juga tadi seperti disampaikan oleh Pak Mulyadi, musibah di bidang kesehatan juga pastinya. Jadi memang begitu banyak kejadian yang terjadi, musibah dan bencana ini memang penyebabnya karena kita manusia tidak lagi bersahabat dengan alam. Dan itu yang Rasulullah perintahkan pun,
bagaimana kita menjaga kelestarian ekosistem alam. Apabila kamu tahu kiamat terjadi esok hari, kata Rasulullah, dan di tanganmu ada sebuah bibit, maka tanamlah bibit tersebut. Walaupun kita tahu kita tanam hari ini pasti nggak tumbuh besok. Iya. Tapi begitulah bagaimana kita tetap menjaga ekosistem alam, bukannya malah membakar hutan untuk membuka lahan, akan tetapi malah kita menjaga kelangsungan hutan ini sendiri, karena hutan juga paru-paru dunia, di mana kita butuh pernafasan. Kita sekarang menghirup udara luar di sini. Kita ketahui komposisi udara yang kita hirup saja sekarang 78%-nya nitrogen, 20%-nya oksigen, 1% argon, 1% yang lainnya. Mungkin yang lain-lain kalau ada yang buang gas di sini, ya gas itulah termasuk. Gas. Tapi itulah komposisi udara yang kita hirup sekarang. Nah, bayangkan apabila komposisi itu terganggu akibat tadi adanya pembakaran hutan ataupun yang tadi bisa diekspor juga pembakaran hutan ini yang kita harapkan tidak terjadi. Makanya RRI dari 105 stasiunnya juga kemarin Pak Agung Prasetya Rosahin Umar sebagai Kepala RRI sudah mencanangkan juga program kentongan ya dengan BPBD. Kemudian 23 kabupaten kota terpilih Aceh Utara ya Pak Muledi ya. Jadi tadi Pak Amir Hamzah Kalaksa BPBD sudah menugaskan Pak Muledi untuk mungkin menjelaskan lebih lanjut tentang program itu. Gimana Pak Muledi? Gimana nih Pak Muledi? Kami pengen tahu nih Pak Muledi. Oke. Bencana itu saya lanjut ya. Saya lanjut dari Pak Ustadz tadi. Kalau Pak Ustadz tadi menegaskan secara ayat dan al-hadis telah disampaikan, kita sudah ketahui bersama. Kita melihat di dalam aturan negara kita diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang menyebutkan bagaimana yang dimaksud bencana alam. Ya, bencana itu sering kita sebut cuma bencana alam saja. Tetapi secara undang-undang itu bencana dibagi lagi. Ada memang bencana alam itu sendiri, bencana karena ulah manusia, kemudian ada bencana karena memang non alam. Berarti alam, non alam, dan ulah manusia. Contoh misalnya, kalau bencana alam itu murni memang karena kejadian alam. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau kita melihat, kalau di luar itu menyebutkan bahwa Indonesia, posisi Indonesia itu adalah di kawasan Ring of Fire. Ring of Fire itu adalah kawasan lempeng-lempeng dan gunung-gunung berapi itu. Nah, kawasan tersebut. Jadi menyebutnya itu adalah Indonesia itu adalah supermarketnya bencana. Supermarket bencana. Jadi kalau sudah disebutkan supermarketnya bencana, artinya kita tidak bisa menghindari sebenarnya bencana. Tapi kita selalu berdoa supaya kita terhindar dari bencana. Tetapi bagaimana cara kita melatih diri, baik itu secara mitigasi dan lain-lain, dari adab kita hari-hari, berkelakuan secara tidak melanggar dengan etika-etika agama, maka mungkin kita akan terhindar dengan bencana alam tersebut. Kemudian ada kita lihat bencana karena non alam misalnya. Non alam itu bisa kita sebutkan kejadian itu karena penebangan hutan dan lain-lain. Oh, ulah manusia, human error dan lain-lainnya itu bisa di sebuah perusahaan atau bagian reaktor nuklir dan lain-lain, itu bisa terjadi kebocoran dan ledakan, itu karena ulah manusia. Dan satu lagi, bencana sosial. Bencana sosial. Apa itu? Bencana sosial itu adalah misalnya terjadi suatu bentrokan atau demonstrasi atau peperangan yang terjadi di daerah tersebut, itu merupakan dari bagian daripada bencana sosial. Nah, dalam hal ini terkait tadi dengan gentong katanya ya. Ini merupakan suatu program yang sangat luar biasa sekali. Nah, apa yang dimaksud luar biasa di sini? Ini adalah mengaktifkan kembali adalah kearifan lokal yang ada di tempat kita. Bapak Ibu sekalian semuanya, kita tidak lupa dengan tsunami pada tahun 2004, akhir 2004. Kenapa di daerah Simelu itu banyak masyarakatnya yang selamat? Karena mereka salah satu kearifan lokal mereka itu hidup kembali, Pak Ustaz. Hidup kembali. Apa itu? Ada tentang semong kalau di sana. Semong. Cerita semong itu adalah cerita air laut yang naik ke daratan yang membuat masyarakat tenggelam. Dan cerita ini diceritakan di setiap dongeng sebelum tidur ceritanya. Jadi secara terus-menerus mereka ceritakan. Pas saat kejadian air laut surut, mau terjadi tsunami, kalau di tempat lain itu adalah langsung mengutip ikan, langsung ikut ke laut. Tapi kalau mereka karena sudah terbiasa itu akan naik ke gunung atau ke darat. Nah, kita kembali lagi ke kentongan ini. Jadi
kearifan lokal yang ada di Indonesia ini sangat banyak sekali, terutama di Aceh. Nah, kita taruhlah kalau bahasa Aceh dikatakan dengan taktuk ya, Pak. Taktuk. Ya, ya Ustaz ya. Taktuk. Taktuk, ya kan? Kentongan, taktuk. Ya. Ini kearifan lokal yang dibangkitkan kembali, sangat lengket dan mengingat terdekat. Gagasan seperti ini sangat bagus sekali dicetuskan kembali. Karena seperti yang kita tahu, Toto ini kan udah mulai menghilang kemarin. Iya, betul. Iya, mulai menghilang. Kearifan lokal yang menghilang ya. Hilang gitu. Iya, betul, Jadi betul. banyak juga anak-anak SMP sekarang gitu. Iya. Tanya, Bang, itu apa bambu digituin? Bising katanya. Bising yang ada. Itulah saking mirisnya anak-anak zaman sekarang itu nggak mengetahui guna dari Toto itu seperti apa. Iya. Seperti ada sandi-sandi tertentu. Iya, anak-anak Toto kode-kode. itu. Ada kodenya. Ada kode, misalnya kebakaran seperti apa ketukannya, maling Nah. seperti apa. Betul. Dan sebenarnya ini masih Toto itu sebenarnya masih ada. Iya. Daerah Jawa sana mungkin sering kan. Iya. Seperti kita contoh di film-film itu masih ada Hansing Iya. memakai itu tuh Iya, asal iya. Honda. Honda ya. Honda. Tapi sekarang ini kok di Aceh itu udah tidak ada lagi. Iya. Tidak ada lagi yang seperti itu. Wallahualam, entah katanya itu kena masa konflik dulu jadi orang nggak berani ngeronda gitu ya. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang hukum seperti ini hukum seperti apa nih Pak Ustadz? Luar biasa sekali Pak Aldo. Memang yang disampaikan oleh Pak Mulyadi itu betul sekali. Dimana kita dalam proses mitigasi bencana ini kita harus lihat sikapnya bagaimana. Karena memang sebenarnya jenis bencana yang kita hadapi itu kalau dilihat dari hukum Islam itu ada 3. Ada yang pertama namanya ujian, ada yang namanya musibah, dan ada yang namanya azab. Jadi kalau ujian itu diberikan kepada orang beriman, musibah diberikan umum, dan azab diberikan kepada orang kafir. Jadi bedanya kalau kita diberikan ujian sama seperti orang yang mau naik tingkat, mau naik kelas. Terkadang kita begitu pas lagi usaha, buka usaha tiba-tiba kebakaran. Nah itu bisa jadi bukan musibah tapi bisa jadi itu ujian untuk kita, disebut ujian. Artinya kadang-kadang Allah ingin meningkatkan semangat kita dalam berusaha dan juga meningkatkan kesabaran kita. Karena kata Rasulullah, ajaba min amril mu'min, aku heran dengan urusan orang beriman. Apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar, dia dapat pahala. Dan apabila mendapatkan keuntungan, dia bersyukur, dia juga dapat pahala. Jadi hebat kali orang Islam ini, dikata Rasulullah. Nah, begitu kita dapat ujian ini, bagaimana sikap kita menyikapi hal ini? Apakah kita bakal marah kepada Allah karena dapat musibah, atau kita bersabar? Ini meningkatkan derajat kita. Dalam surat Al-Muluk Allah menjelaskan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya, dalam genggamannya ada kekuasaan semuanya, dan Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk mengetahui siapa yang paling bagus amalannya. Dalam kehidupan kita ini sobat kreatif semuanya dimanapun berada, mungkin kita tahu bagaimana cara kita meningkatkan iman kita setiap saat, karena itulah yang akan menjadi barometer kita di hadapan Allah nantinya. Itu tentang ujian. Yang kedua musibah, seperti disampaikan tadi. Musibah kalau secara garis besar tadi disampaikan bahwa ini adalah akibat perbuatan tangan manusia. Tapi walaupun begitu terkadang orang lain yang melakukan, kita yang kena getahnya. Yang buang sampah orang lain, kita yang kena getahnya. Yang bakar hutan orang lain, kita juga kena getahnya. Karena musibah ini biasa asaba, artinya ma asaba bil musibatin, sesuatu yang mengenai daripada musibah. Ini bisa kena secara umum. Tapi kalau kena musibah secara umum ini juga kita ditargetkan bagaimana kita bersabar. Karena sabar itu sendiri kalau kita ketahui ada 3 macam. Ada sabar dalam taat, artinya kita sabar untuk melaksanakan ibadah terus-terusan sampai sholat berjamaah seperti tadi Bang Egi ya, sholat di sini. Ada yang sabar menghadapi maksiat. Kita begitu ke Medan, yang lain masuk diskotik, masuk karaoke, orang lain kita tetap pergi ke masjid walaupun orang lain pergi masjidnya mesek dan pijit gitu. Tapi kita tetap bersabar menghadapi ini maksiat. Yang ketiga sabar terhadap musibah, dan bagaimana kita menyikapi ini sebagai bagian daripada apa yang Allah timpakan kepada kita. Karena Allah nimpakan ke kita tuh sebenarnya banyak sekali. Kalau Al-Baqarah Allah jelaskan, walana bulwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah menimpakan kepada kalian ada khauf, ada ketakutan. Jadi orang itu waktu masa konflik tadi disampaikan oleh Pak Mulyadi, orangnya ketakutan. Iya, jadi bencana sosial. Bencana sosial. Ya, jumu, ada kelaparan, itu mungkin juga masuk bencana sosial juga. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta.
Kekurangan harta ini mungkin tadi efek dari banjir, bisa fusonya sawah, bisa juga hilang harta benda seperti tsunami tadi, hilang wal anfusi dan jiwa. Tsunami juga menelan korban jiwa, wal thamarat dan buah-buahan. Jadi Allah berikan 5 bencana kita. Tapi bagaimana kita bersikap? Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang mau bersabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah, orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, dia berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan kami kembali kepada Allah. Yang terakhir Bang Aldo, saudara, itu azab. Hati-hati, bisa jadi yang Allah timpakan bukan musibah, bukan ujian, tapi azab. Karena dalam surah As-Sajdah 21 kata Allah, Allah akan memberikan sebagian azab yang Allah akan berikan di akhirat di kita di dunia ini. Jadi mungkin ini perskot atau DP-nya. Jadi kalau kita berzina, melakukan zina, siapa tahu di akhirat nanti kita kena hukuman juga, tapi di sini udah kena cambuknya, mungkin azab juga. Jadi ada beberapa, tadi barusan dapat informasi, ada beberapa kasus yang nanti akan diproses cambuk juga oleh yang mungkin kita nggak perlu bahas di sini, tapi mungkin kita tahu arahnya kemana. Selasa ini akan diserahkan ke LP untuk tahanan jaksa, dan mungkin nanti akan dilakukan proses cambuk karena memang ada musibah ataupun azab yang terjadi karena kita melakukan keburukan. Alhamdulillah, mudah kita tidak tergolong seperti itu, tidak mendapatkan azab ya, mungkin gitu. Karena nanti kita balik lagi. Iya, siap. Saya ingin aja ngomong ya, sobat kreatif, kita rehat sejenak, kita dengerin sebuah single lagu yang bakal nemenin kamu di malam ini. Karena saya Aldo dan juga Ustaz Gunawan dan juga Pak Mulyadi bakal balik lagi dan buat kamu di Sharing Time. Jangan kemana-mana, stay tune di Sobat Kreatif. Kasus itu berlanjut. Aba Imran. Oh, di situ yang 12 hari itu. Jadi saya ulang tadi Bang ini Bang Isa. Berlanjut kemarin nggak itu sudah mau hukum sama dulu. Oh, Jadi udah berlanjut kemarin kan juga ditinggalin sama orang, cuman ya ini dan memang kadang-kadang kita miris juga karena kebetulan karena saya di Tastafi kemarin udah diwawancara juga di sini. Ini akan ada lagi anggota Tastafi juga kena jambuk, kena masuk ke Polres dulu, nanti dibuktikan lagi. Karena yang kemarin yang di Alu Kecil kan anggota kita juga, yang di sini juga ada di LP juga. Nah ini di sini dekat dari sini, ya situ. Dayahnya di situ. Bukan, ini hampir sama itu Sodomi juga. Di dayah di sini. Paulis. Jadi kejadian itu juga. Maksudnya ini lagi marak pula diangkat. Kayaknya kalaupun kita kena musibah ya mungkin udah cari sendiri ya. Kadang-kadang Allah berikan seperti itu kenapa Bapak bisa sampai kayak gitu? Saya di dayah juga kan. Maksudnya Dulu pernah dengar tuh daerah Jawa di sana. Jadi sebenarnya bukan nggak pernah dengar, dia dulu udah tinggal terekspos. Jadi saya sebagai orang dalam juga yang pernah gini, maksudnya nggak terekam. Enggak. Jadi maksudnya kadang-kadang Paling terekam nanti dikat aja. Kadang nggak ini. Nah di sana pun saya sendiri dulu waktu masuk ke sana posisi saya, karena kan kita kumpulnya cowok sama cowok almarhumnya. Jadi saat tidak boleh lihat cewek, akhirnya di situ ada istilahnya kalau di daerah itu namanya ambrak. Ambrak itu cowok ganteng. Cowok ganteng itu dan biasa kalau di kitab itu didefinisikan nggak punya kumis, nggak punya jenggot seperti dulu saya juga nggak punya kumis. Musa panjang ini. Nah, jadi posisi itu artinya lebih dekat ke wanita. Makanya kalau di daerah dulu ada istilahnya kita kalau pelihara jenggot memang mirip kambing, kalau pelihara kumis memang mirip kucing. Tapi kalau nggak ada jenggot, nggak ada kumis, jadi mirip anjing gitu ya. Karena memang posisi menggairah, bukan menggairahkan, karena saat wanita nggak ada kan jadi nampak yang kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu
telah pernah pandai-pandai kita dan bagaimana ini kejadian di sekitar kita di samping kita mungkin tidak terekspos atau ya pandai-pandai jaga diri lah. Kalau memang nggak pandai ya, walaupun nggak sampai tingkat sodomi, ya mungkin tingkat merayu atau pegang atau gimana. Dan sebenarnya di tempat lain gitu juga, cuman paling ada ceweknya, jadi karena cewek, kalau ini karena nggak ada ceweknya. Oh, kan buat cewek wajar manusia. Nah itu, kalau ini kan nggak diampunkan. Kan Serba salah. kelainan seks ini Kelainan seks. bahaya. Kalau kita lihat dari sisi agama, memang dari kaum Nabi Lut. Iya. Ya. Tapi kita lihat sisi satu lagi, itu pernah saya seminarkan tahun 2002 Iya. tentang sex education. Iya. Nanti kalau ada nanti kegiatan tentang pendidikan seks boleh undang saya. Siap. Kita paparkan di sini. Iya boleh. Itu bagian tahun depan ada. penyimpangan dari itu, kurangnya seks edukasi. Sebenarnya di dalam kitab-kitab sudah ada seks edukasinya. Cuma sekarang kita bungkus dalam bentuk sesuai dengan usia, maksudnya tempat dan usia, gender dan lain-lain. Dan satu lagi, seperti Ustaz sampaikan tadi, kalau kejadian seperti itu tidak lepas dari yang pertama genetik, Iya. genetik. Tetapi dulu kesempatan yang kurang kadang-kadang. Iya. Nah, kalau sekarang adanya media sosial yang seperti ini, Lebih cepat, terjadi ya? pemicu. Nah, nanti sama seperti kita bahas bencana nanti, ada yang pemicunya ya. Jadi pemicu. Makanya banyak kejadian-kejadian seperti itu. Contoh, misalnya sarana televisi, Bang. Iya. Bagus, sarana televisi. Almarhum Olga pada saat itu. Iya. Nah, pakai celana sempit, macam cewek-cewek. Jadi konsumsi publik, anak-anak nonton, orang tuanya tidak menyampaikan bahwa tidak boleh seperti Iya. itu, seolah-olah terekam oleh si anak. Itulah penampilan boleh sebenarnya yang masalah. Jadi tren nanti. Jadi lucu. Ngetren, lucu. Pertama ketawa-ketawa, alah kok kayak gitu. Lama-lama jadi tren, diikuti. Begitu diikuti, oh nggak masalah rupanya. Iya. Malah dibahas, jadi tenang. Nah, kayak gitu. Terekam nih. Iya. Memang yang kayak gitu bahaya kan. Apalagi sekarang ini banyak kejadian kayak gini loh sekarang. Anak-anak itu nanti diajarin sama gurunya pak sekali. Iya. Dah kena ke polisi. Betul. Padahal diajarin kan baik. Baik. Anak-anak ini dari dulu kan, dari dulu udah diulang. Iya. Kalau anak-anak sholat Iya. malah suruh pukul Iya. sampai ngejerit-jerit. Iya. Dulu saya waktu belajar ngaji waktu tuh masih SD diserahkan sama tengku itu dikasih lidi panjang sama gula sama kopi sama tengku. Nih tengku tolong anak saya dididik. Macam-macam diajar. Gajuk bu, Ah. gajuk bu. Sekarang ada lagi Iya, ada itu lagi. kan makanya kan berlindung di balik Iya. HAM, Iya. di balik itu. Isu-isu HAM itu sebenarnya